Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video ini bertujuan untuk syarat tugas dari matkul e-commerce kelas R74 Prodi Teknik Informatika Universitas Universitas KJRI eh, dengan nama kelompok itu saya sendiri Muhammad Fadil Rafid, yang kedua Muhammad Abdul Arya Putra, yang ketiga Alvin Alfiano, yang keempat Aswadi Mukhtar, yang kelima Khairul Abdi Tamam. Video ini berisi tentang tutorial static routing menggunakan visual packet tracer. Oke, sebelum masuk ke intinya yaitu routing, saya akan menjelaskan dahulu tentang subnet. Subnet itu konsep subnetting dari IP address merupakan topik yang umum digunakan di internet untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan IP address. Lalu subnetting merupakan proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Dan untuk menentukan batas network ID dalam satu subnet digunakan subnet mask. Nah, subnet mask itu yang seperti ini ya. Ada subnet mask kelas A yaitu 255.0.0.0 atau kalau dirubah jadi bilangan biner itu adalah 1111 titik 00000 dan seterusnya. Nah, itu mengapa bisa dibuat jadi biner dulu? Karena di dalam IP versi 4 itu batas maksimal dalam pengalokasian itu adalah 32 bit. Eh, Sementara 32 bit itu dibagi menjadi 4 eh, 32 bit di mana itu eh, 8 bit adalah 1 byte. Jadi dari 32 bit itu dibagi menjadi 4 byte atau 4 octet kita bilangnya. Jadi eh bilangan itu gini 1111 000000. Jadi semuanya itu 32 bit. Dan kalau misalnya satu kayak gini itu namanya satu octet atau 1 byte. Oke, untuk di kelas D itu subnet masknya 255.255.255.0.0. Dan kalau kelas C 255.255.255.0. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan. Nah, ini untuk menentukan jumlah subnet dan host itu, misalnya kalau misal jumlah subnetnya 2 pangkat n, di mana n itu jumlah bit yang melebihi default subnet mask. Maksudnya itu adalah jumlah 0 yang ada pada subnet mask ini kita kalau mencari host. Oke, nanti akan dijelaskan ya. Jumlah total host itu sama dengan jumlah subnet X jumlah host dalam setiap subnet. Subnet dengan semua satu atau 0 dilarang. Host address yang sudah di reverse 0 semua network ID dan satu semua broadcast address. Oke. eh Misalnya, oke, untuk selanjutnya ini yang tadi kan subnet mask cuma yang default ya. Nah, ini tuh subnet mask yang sudah dilengkapi dengan prefix atau CIDR ya kalau ininya. Plus untuk domain uh, plus domain root dengan salah. Oke, nah di sini terdapat banyak ya dari berbagai macam kelas, dari kelas A, B, C. Nah, ini mulai dari kelas A yang tadi kita udah lihat ya, subnet mask
kelas A itu 255.0.0.0 itu yang prefixnya slash 8 atau saya doanya itu slash 8. Terus yang ada terusannya ada yang slash 9, slash 10, slash 11, slash 12. Nah, maksudnya itu slash yang di sini adalah jumlah statik pada bilangan biner dalam subnet mask ini. Oke, misalnya di prefix slash 8 itu ada 8 angka 1 di subnet masknya. Terus di slash 9 ada 9 angka 1 dan seterusnya hingga ke subnet mask kelas C. Lalu untuk membuat jaringan LAN sederhana di paket router itu kita akan menggunakan yang prefixnya slash 24 karena itu adalah subnet mask yang cukup sering digunakan ya di masa untuk menggunakan jaringan sederhana karena jumlah host yang dipakai itu juga tidak eh, banyak dan pas lah untuk dijadikan tutorial sederhana saja. Oke, di sini ada jumlah hostnya, misalnya di prefix slash 24 itu ada jumlah host 256. Bagaimana cara mengetahui jumlah host 26 ini? 256 ini. Nah, caranya itu 2 pangkat N, di mana N-nya itu pangkat N, di mana jumlah N-nya itu eh, jumlah angka 0 yang ada pada subnet. Nah, oke, di sini jumlah 0 yang ada pada subnet itu ada 8, yang berarti itu 2 pangkat 8. Oh ya, ini maaf ya. Ini rumus untuk mencari host itu minus 2. Mengapa minus 2 nanti saya akan jelaskan. Oke, 2 pangkat 8 minus 2 sama dengan 256. Kalau tidak percaya silakan dihitung di kalkulator. 2 pangkat 8 hasilnya akan 256. Nah, mengapa harus dikurangi 2? Karena hmm, 2 IP, oh ya, dalam Mas itu sudah ada 2 IP yang sudah ditetapkan menjadi network address dan broadcast address. Network address itu adalah IP address yang IP address dalam satu jaringan, satu segmen utuh yang dapat menampung satu segmen utuh. Ya, seperti itu kurang lebih. Lalu setelah dikurangi 2 berarti dikurangi 2 itu jadinya 254. Oke, jadi IP host yang bisa kita pakai IP host yang bisa kita pakai untuk di prefix slash 24 itu ada 254 host ID. Oke, jadi kalau misalnya kita punya IP 192.168.1.0 0
/24. Itu menandakan ini memakai traffic /24 dengan IP address 192.168.1.0. Nah, 1.1.0 itu ini adalah eh, IP IP dari jaringan itu. Jadi kalau host yang bisa dipakai adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Ini host yang bisa IP host yang bisa dipakai ya. Sedangkan ini network, dan satu lagi 192.168.1.255 itu dipakai untuk broadcast. Oke, broadcast address itu apa? Broadcast address itu adalah IP untuk menyebarkan informasi ke seluruh IP host yang ada di sini. Oke, sekian penjelasan tentang subnet, lalu kita akan menuju langsung ke traffic routing. Oke, menuju ke Cisco paket. Kita akan membuat jaringan LAN sederhana menggunakan Cisco paket router. Kita masuk ke Cisco paket router. Nah, di sini kalau diminta untuk sign up, silakan sign up aja. Kalau saya di sini waktu itu pernah daftar di Networking Academy, jadi saya punya akun di Networking Academy. Ini saya akan masuk ke akun saya. Oke, saya akan oke. Ini adalah ada kanvas kosong, belum diisi dengan apapun. Oke, sekarang kita akan isi dengan sama itu end device atau perangkat akhir, bisa PC, laptop, server atau yang lain-lain. Sini kita akan mengisi PC aja ya, yang lebih gampang. PC 1, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Oke, lalu kita taruh di sini network device, lalu ke switches, karena kita tidak memakai ini tertentu, jenis switch tertentu, kita memakai PT switch saja. Oke. Lalu kita sambungkan dengan kabelnya kabel strike, kita sambung dari PC 0 ke switch, masukkan 01. Oke, dari PC 1 menggunakan proses connect 0 ke switch menggunakan proses connect 11.
Begitu juga dengan dilakukan ke PC 2 dan 3. Oh iya, sebelumnya ini kan saya akan uji koneksi ke semua eh oh iya, sebelum uji koneksi saya akan memasukkan alamat IP ke dalam komputernya dulu. Oke, caranya adalah klik di klik di iklan komputer ini, iklan komputer, lalu kita ke menu desktop, lalu ke IP configuration. Nah, ini karena kita memakai static routing, kita akan memilih static, lalu masukkan IP address yang akan dimasukkan. Ini saya memakai 192.168.1.1 karena 1.0 itu untuk network address ya. Nah, di sini subnet masknya itu otomatis terisi 255.255.255.0 atau /24 default gateway-nya, dan DNS servernya ini kita kosongkan dulu karena kita tidak sampai ke materi default gateway dan DNS server ya, belum masuk. Oke, setelah selesai kita silang saja langsung, lalu akan hal yang sama dengan PC 1 ke ini desktop IP configuration. Ini IP ini itu harus satu segmen ya, atau satu jaringan dengan IP PC 0, karena di sini masih dalam naungan satu switch yang sama atau satu segmen yang sama. Oke, titik dua. Subnet masknya kita samakan saja 254 atau 255.255.255.0. Oke, di titik dua kita masuk, karena di sini beda dalam naungan switch yang beda, kita akan masukkan segmen yang beda atau jaringan yang beda. Oke, di sini kita pakai 10.1.1 dengan subnet mask 255 aja, atau kita pakai ini aja deh, 292.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Begitu dengan PC3. Jadi PC2 dan PC3 itu dalam satu jaringan ya. Sementara PC0 dan PC1 tidak dalam jaringan dengan PC2 dan PC3. Oke, ulang. Lalu kita akan melakukan uji koneksi dengan cara klik PC0, lalu kita ke command prompt. Oke, ya, kita langsung ke command prompt. Lalu kita melakukan ping ke 19 ke PC1 dengan IP address 192.168.1.2. Oke, maka dia akan membalas karena memang langsung terhubung ya ke dalam satu switch, atau ya, di dalam satu switch ini masih dalam satu jaringan. Jadi kalau masih dalam satu jaringan itu masih bisa terhubung. Lalu bagaimana jika kita ping ke PC2 dengan segmen yang berbeda atau jaringan yang berbeda? Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat 2.168.2.1, maka dia tidak akan menjawab atau tidak mereply, alias request timeout atau RTO.
Oke, tunggu dulu ya. Oke, lalu kita pin juga ke 16 dua sama menit lagi juga alias request sign out. Lalu bagaimana caranya agar dua jaringan bisa berkomunikasi satu sama lain? Oke, caranya adalah dengan memasang router pada topologi kita yang kita buat sekarang. Mengapa harus pasang router? Karena pada dasarnya router adalah perangkat PC yang bisa menampung banyak jaringan dan bisa menghubungkan jaringan tersebut agar perangkat-perangkat yang terhubung dengan router itu bisa berkomunikasi walaupun berbeda berbeda jaringan. Oke, langsung saja kita masukkan router ke topologi kita. Oke, kita masukkan aja PT router. Oke, lalu kita sambungkan dengan kabel Workframe. Di switch kita akan memasang di fast Ethernet 2.1, lalu router kita pasang di fast Ethernet 0.0/0. Oke, lakukan hal yang sama dengan switch yang satu lagi. Oke, setelah ini apakah eh, jaringan yang beda ini bisa berkomunikasi? Mari kita coba ping lagi. Oke, eh, agar kedua segmen ini bisa berkomunikasi, kita harus mengkonfigurasi routernya. Bagaimana caranya? Oke, kita klik di routernya, lalu bukan, kita diamkan kursor di routernya, lalu lihat fast ethernet yang dipakai itu fast ethernet berapa. Lalu kalau misalnya sudah tahu, ya kan di sini yang untuk yang terhubung langsung dengan segmen 1.0 itu fast ethernet 00. Jadi kita konfigurasi pas Ethernet 0.6. Oke, di sini router dalam keadaan menyala, kita langsung aja no. Kita enter. Caranya adalah enable, lalu ke configure terminal, lalu kita pilih interface yang mau kita ubah IP address-nya, yaitu interface FA0/0. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192. Ini IP address itu harus yang berada di segmen 192.168.1.0. Oke, kita akan masukkan 192.168.1.1.254 karena masih dalam segmen 1.0 dengan subnet 255.255.255.0. Enter. Oke,
untuk mengaktifkannya kita eh, tuliskan no shutdown. Oke, interface 0.0 itu sudah aktif. Lalu kita keluar dulu dari interface 0.0. Lalu kita pindah ke interface yang di sebelahnya, yaitu bentar ya, itu interface 1.0. Oke, di sini kita langsung tuliskan kode interface FA 1.0 itu adalah interface 1.0 plus Ethernet. Lalu kita pencet enter. Oke, lalu kita masukkan IP address 92.168.2. Oh iya, untuk informasi, karena kita mengkonfigurasi Ethernet 1.0 yang berada di segmen 2.0, kita akan memakai segmen yang 192.168.2.0. Oke, kita masukkan IP address 192.168.2.254 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, kita no shutdown, berarti kita mengaktifkan interface-nya. Oke, berhasil. Jadi, lalu kita akan melakukan uji koneksi dari router ke perangkat. Kita exit lagi. Oke, ntar lalu kita ping. Lalu kita ping dulu ke PC 0 dengan IP address 192.168.1.1. Sukses. Oh iya, kalau di tadi di PC-nya atau di command prompt atau di terminal itu balasannya itu adalah reply. Nah, kalau di router itu balasannya adalah tanda seru. Jadi kalau ada tanda seru itu berarti sukses. Oke, kalau kita setting ke 192.168.2 1.2 reply juga. Oke, kita ke PC 2 dengan IP address 192.168.2.1. Oh iya, kita launching. Oke, reply. Lalu ke 192.168.2.2. Oke, untuk dari router itu sudah reply semua. Jadi kita akan tes uji koneksi dari perangkat end device atau perangkat akhir seperti PC yang kita ini. Oke, kita akan uji koneksi dari PC 0 ke PC 2 ya. Ini kita akan masukkan ping 192.168.2.1. Ternyata masih request timeout. Oke, ternyata masih. Oh ya, mengapa masih request timeout? Itu karena kita belum memasukkan gateway ke dalam komputer. Oke, kenapa harus memasukkan gateway? Karena
router sudah mengenal PC yang sudah tersambung dengan switch. Namun eh, ketika komputer ingin menghubungi PC yang beda jaringan, itu pasti akan melewati eh, rute yang telah dipilih, rute yang akan dipilih. Jadi kita akan masukkan gateway, IC configuration, langsung ke default gateway, masukkan IP address yang sudah kita masukkan di router tadi. Nah, karena ini dalam segmen 1.0, kita masukkan 192.168.1.254. Oke, sama dengan di sisi 1, kita masukkan 192.168.1.254. Oke, untuk di sisi 2 itu kita masukkan karena kita di segmen yang 2.0, kita akan masukkan 192.168.2.254. Lalu di sini di bit 3 kita akan masukkan juga gateway 192.168.2.254. Oke, kita akan melakukan uji koneksi lagi. Seharusnya sudah bisa ya. Ping aja ya. 168.2.1. Oke, sudah reply. Oke, kita ping juga ke 192.168.2.2. Oke, reply juga. Oke, jadi intinya jaringan LAN sederhana ini sudah bisa saling berkomunikasi menggunakan router. Jadi dua segmen yang berbeda itu bisa berkomunikasi. Tuh. Oke, sekian saja tutorial routing dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.